Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Inspira yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menjelaskan tentang perkara harta haram ya. Bagaimana kita bertaubat dari harta haram, dan bagaimana jika kita diberi oleh seseorang yang kemudian harta itu berasal dari harta yang haram ya. Maka para ulama menjelaskan kepada kita tentang harta haram ini ya. Harta haram tentunya haram baik secara zatnya maupun haram cara memperolehnya. Karena harta halal itu harus terpenuhi dua syarat. Satu, halal secara zatnya, dan halal dari cara mendapatkannya ya. Kalau zatnya halal tapi cara mendapatkannya haram, maka harta itu harta haram. Atau secara mendapatkannya halal tapi zatnya haram, tetap harta itu haram. Maka disebut halal apabila zat dan caranya mendapatkannya adalah halal. Nah, sekarang harta haram ya, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, itu oleh para ulama terbagi menjadi dua ya. Kita berbicara dari sisi cara memperolehnya. Kalau zatnya, insya Allah di pertemuan yang lalu mungkin kita pernah menjelaskan. Nah, tetapi dari sisi cara memperolehnya, ternyata harta haram ini dibagi menjadi dua oleh para ulama, yaitu cara mendapatkan harta haram itu dengan kerelaan, dan yang kedua cara mendapatkan harta haram itu dengan ketidakrelaan ya. Karena keduanya ini berbeda cara taubatnya, dan bagaimana ketika kita menerima harta haram dari dua jenis harta haram ini dari sisi cara mendapatkannya. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara kerelaan. Artinya harta haram itu didapatkan oleh seseorang dengan cara kerelaan. Ya, kerelaan dari mereka yang melakukan tasarruf atau transaksi itu rela. Misalkan harta haram yaitu hasil riba, atau harta haram yaitu dari hasil perjudian atau qimar, itu adalah bentuk harta haram yang didapatkan dengan kerelaan. Ketika seseorang utang, misalkan dia hutang 5 juta, kemudian diminta memberikan tambahan bunga 2%, dan yang utang pun rela, oke, saya akan terima utang tersebut dengan bunga 5% atau 2% misalkan, saya akan berikan. Dia rela, yang memberikan rela, yang meminta juga rela. Maka ini adalah harta haram yang didapatkan dengan kerelaan. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan ya. Kalau harta haram didapatkan dengan ketidakrelaan, berarti ketika seseorang itu mendapatkan harta haram itu, pihak yang lain itu tidak rela ya. Apa bentuknya? Seperti mencuri, merampok, korupsi, ngutil, atau kemudian membajak dan lain sebagainya. Berarti harta haram itu dia dapatkan dengan ketidakrelaan ya, dengan ketidakrelaan. Termasuk yang kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, yang kadang-kadang masuk tempat wisata punya rombongan 7 orang, disampaikan cuman 5 orang, 2 nggak bayar misalkan. Dikiranya itu selamat, tidak, karena ini berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa taubat dengan taubatan nasuhat tanpa meminta kerelaan. Nah, harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, tentunya ketika dia mendapatkannya ada dua keadaan. Para ulama masih membaginya. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, dia belum tahu kalau praktek itu haram ya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan kerelaan, dia sudah tahu kalau praktek itu haram tapi nekat ya. Nah, maka taubat dari kedua bentuk ini ternyata para ulama membedakan. Kalau ada orang yang mendapatkan harta haram di mana dulu dia tidak tahu kalau harta itu didapatkannya dengan cara yang haram, seperti riba misalkan, atau kemudian ghulul misalkan ya. Ghulul itu hadiah kepada para pejabat, dia dapatkan, dia tidak tahu kalau harta itu haram ya. Ternyata secara hukum syariatnya tidak benar. Maka ketika
harta haram itu didapatkan dengan kerelaan dan dia belum tahu kalau harta itu haram, maka ini ada ikhtilaf dengan para ulama, tapi pendapat sejauh yang saya tahu cukup banyak di kalangan para ulama adalah maka yang lalu berarti sudah berlalu. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka yang telah datang nasihat dari Allah dan dia kemudian tahu, fantaha falahu ma salaf, maka berhenti yang lalu biarlah itu menjadi miliknya, ya. Kalau dia tidak tahu dulu itu adalah praktek haram. Bagaimana kalau dia sudah tahu? Kalau praktek itu ternyata dia sudah tahu itu haram tapi dia nekat. Sebagian ulama, saya tidak mengatakan ijma, seluruh sepakat ulama, tapi sebagian ulama mengatakan dia harus mengeluarkan harta itu selagi masih ada harta yang didapatkan itu. Misalkan dia tahu praktek judi itu haram, bermain saham di pasar sekunder itu haram karena itu masuk dalam praktek perjudian misalkan, maka dia nekat karena dia mencari capital gain bukan mencari dividen. Misalkan main di pasar saham bukan mencari dividen tapi capital gain, dia tahu itu haram tapi nekat. Ketika dia mau tobat hartanya masih ada, maka harus keluarkan. Ini pendapat yang saya ambil dari pendapat para ulama karena dia sudah tahu. Beda kalau dia belum tahu. Nah, ini tobat dari harta haram. Nah, bagaimana jika kita diberi oleh orang yang hartanya haram dan harta haram itu didapatkan dengan kerelaan seperti riba, judi, ghulul, ya, dan sebagainya, didapatkan dengan kerelaan. Kita diberi, kita tahu ini orang itu hartanya dari renten misalkan, atau dia kerja di lembaga keuangan ribawi. Lalu kita diberi harta itu, bolehkah kita terima? Ini ada dua pendapat. Pendapat minoritas merujuk kepada pendapat Ibnu Mas'ud dengan dasar Rasulullah diberi oleh orang Yahudi yang notabene orang Yahudi itu kebanyakan pelaku riba. Rasulullah terima, maka haram bagi dia, halal bagi orang lain. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Tetapi menurut jumhur ulama, sebagaimana rujuk pada tindakan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain, maka tidak boleh dia terima. Ini pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua dari mendapatkan harta haram dengan kerelaan. Kita diberi harta haram dengan kerelaan. Sedangkan harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan seperti mencuri, korupsi, judi dan lain sebagainya. Karena saya pernah ditanya seorang pengacara, Ustadz, saya ini membela seorang koruptor, ya. Kemudian koruptor ini dia akan menyerahkan sebagian hasil korupsinya kepada saya. Mas, tak bagi mas hasil korupsi saya ini, ya, tapi saya tolong dibela. Gimana caranya saya bisa hukuman ringan atau bahkan bisa bebas? Bolehkah saya terima harta haram itu, Ustaz? Ijma para ulama sepakat, yang sejauh yang saya tahu, harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan, kalau kita itu diberi maka wajib ditolak, ya, wajib ditolak. Dan ketika orang itu taubat dari harta haram yang didapatkan dengan ketidakrelaan, maka wajib dia keluarkan, ya, dari dirinya, tidak boleh dia manfaatkan. Maka harta haram itu wajib dikembalikan, harus meminta kerelaan dari orang yang kita ambil hartanya. Karena harta haram itu didapatkan dengan ketidakrelaan. Karena dosa terhadap makhluk itulah yang disebut dengan oleh Rasulullah ad-dzulmu la yatrukullah, kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Meskipun dia taubat dengan taubatan nasuha, dia mohon kepada Allah, menyesal, menghentikan, berusaha tidak mengulangi, mengistighfarkan terus, beristighfar, dan dia ikuti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik, maka tidak bisa selesai urusannya. Karena harus meminta kerelaan dari orang yang diambil hartanya dengan cara yang tidak rela. Beda dengan diambil hartanya dengan cara kerelaan. Ini dibedakan oleh para ulama berkaitan dengan harta haram. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.